Penggemar sepak bola di seluruh dunia pasti masih ingat bagaimana Paris Saint-Germain, atau PSG, rela menggelontorkan dana fantastis untuk memboyong deretan bintang kelas dunia. Ada Lionel Messi, Neymar Junior, Kylian Mbappe, dan segudang nama besar lainnya. Harapan para penggemar melambung tinggi. Trofi Liga Champions seolah sudah di depan mata. Namun, apa yang terjadi? Musim demi musim berlalu, Liga Champions tetap menjadi mimpi yang tak kunjung terwujud. Gelontoran uang miliaran tak mampu membeli satupun trofi si kuping besar. Bahkan, seringkali perjalanan mereka harus terhenti secara dramatis di fase-fase krusial. Sebuah ironi, mengingat betapa gemerlapnya nama-nama yang pernah mengisi skuad mereka. Publik mulai bertanya-tanya, apakah PSG memang ditakdirkan untuk selalu gagal di panggung Eropa? Apakah kutukan Liga Champions benar-benar nyata bagi klub asal Paris ini? Namun, seiring berjalannya waktu, para bintang yang pernah membanjiri Parc des Princes satu persatu mulai hengkang. Messi pergi ke Liga Amerika MLS, Neymar hijrah ke Arab Saudi, dan yang paling dinanti, Kylian Mbappe, akhirnya mengucapkan selamat tinggal dan pergi ke Real Madrid demi juara Liga Champions. Kepergian mereka sempat menimbulkan keraguan, bahkan mungkin keputusasaan di kalangan sebagian penggemar. Bagaimana mungkin PSG bisa bersaing tanpa para mega bintang itu? Namun siapa sangka, di balik semua itu, mimpi yang selama ini hanya jadi bahan ejekan, akhirnya jadi kenyataan. Paris Saint-Germain, sang raja baru Eropa. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, mereka mengangkat trofi Liga Champions. Bukan saat mereka menghabiskan miliaran euro. Bukan saat jersey mereka dipenuhi nama-nama besar. Messi, Neymar, Mbappe. Bukan saat sorotan dunia hanya fokus pada selebrasi, gaya hidup, dan iklan parfum. Justru, semua berubah saat bintang-bintang itu pergi. Saat para mega bintang yang dulu dianggap sebagai jaminan juara, malah meninggalkan klub dengan tangan kosong. Tak satu pun dari mereka yang mampu memberikan trofi Liga Champions ke Paris. Bahkan yang katanya, anak emas Prancis, Kylian Mbappe, pergi juga tanpa meninggalkan mahkota Eropa. Ironis bukan? Ternyata PSG tidak butuh selebritas. Yang mereka butuhkan hanyalah satu hal, yaitu kecerdasan dan ketegasan serang otak taktikal. Dan itu datang lewat sosok Luis Enrique. Pelatih tenang, tak banyak drama, namun penuh ide brilian. Dia datang bukan membawa janji, tapi membawa sistem. Bukan membawa bintang besar, tapi membentuk bintang baru. Ia menjadikan lapangan sebagai laboratorium. Ia menyusun taktik menyerang yang cair, fleksibel, dan modern. Dan yang paling penting, dia percaya pada pemain muda. Vichak Kvaratskhelia, Desiree Doué, Vitinha, Warren Zaïre-Emery, Bradley Barcola, Gonçalo Ramos, adalah bukan nama-nama yang seing menghiasi billboard Times Square, tapi mereka menghiasi papan skor Liga Champions. Inilah PSG baru, yang main bukan untuk gaya, tapi untuk menyerang dan menang. Yang tidak bergantung pada satu pemain, tapi bekerja sebagai satu kesatuan, satu tim, yang tak perlu selebrasi berlebihan. Karena sepak bola sejatinya adalah tentang kerja keras, bukan drama personal.
Luis Enrique mengubah wajah PSG dari galaksi ego menjadi tim yang benar-benar punya identitas. Ia menyingkirkan budaya, bintang di atas segalanya, menjadi sistem di atas individu. Dan terbukti, mereka mengalahkan raksasa demi raksasa. Mereka menyingkirkan tim-tim mapan, tanpa banyak bicara, hanya dengan sepak bola yang indah dan efisien. Dan saat peluit panjang dibunyikan di final Liga Champions lawan raksasa Italia, yaitu Inter Milan, tangisan bukan datang dari kekalahan lagi, tapi tangisan datang dari tangis haru dan bahagia, dan PSG akhirnya juara. Sekarang, lihatlah ke belakang. Berapa banyak uang yang sudah dihabiskan untuk menciptakan Galacticos versi Paris? Berapa banyak peluang emas yang dibuang sia-sia karena ego dan ketidaksabaran? Messi dan Neymar, pemain luar biasa, legenda hidup. Tapi di Paris, mereka hanya jadi nama besar tanpa hasil besar. Dan Kylian Mbappe, pemain dengan kecepatan kilat dan ego sebesar menara Eiffel, pergi juga tanpa trofi Liga Champions. Kini, dari kejauhan, mereka hanya bisa menyaksikan PSG yang benar-benar juara. Tanpa mereka, sebuah ironi, sebuah pelajaran. Kadang, yang membuat tim besar bukanlah nama besar, tapi karakter besar, kebersamaan, dan satu pelatih yang tahu apa yang ia lakukan. Luis Enrique membuktikan bahwa kejayaan tak perlu datang dengan harga miliaran euro. Cukup dengan kepercayaan, kerja keras, dan ide yang jelas. PSG hari ini bukan lagi klub yang membeli mimpi. Mereka mewujudkan mimpi. Dan yang paling manis, mereka melakukannya tanpa beban nama besar. Mereka melakukannya dengan cara mereka sendiri. Selamat, Paris Saint-Germain. Akhirnya, kamu tak hanya punya menara Eiffel, tapi juga punya menara Piala Liga Champions di Paris. Sekali lagi congratulations PSG. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa dukung terus channel Bang Par Sports.